Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Materi yang udah gak asing lagi. Hampir seluruh tes potensi akademik, seleksi kemampuan dasar, dalam hal ini tes intelijensi umum, setiap tahunnya selalu memunculkan soal mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Teman-teman gimana? Udah siap? Udah tahu Mbak gimana cara menjawabnya dengan cara yang cepat? Kurang dari 50 detik bisa langsung dapat jawabannya. Nah kalau belum, kita bisa share untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berikan solusi-solusi ya. Tata cara menjawab yang cepat, tepat, dan bisa menghasilkan poin. Sehingga nilai ambang batas yang ditetapkan bisa kita lampaui. Bahkan perolehan nilai kita bisa melebihi dari 400 poin. Sehingga kita pada saat ujian kemudian lulus dari ambang batas, nilai SKD kita itu sangat bermanfaat untuk kita, baik untuk tes CPNS maupun sekolah kedinasan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa biasa like, comment, jangan lupa nanti share ke teman-teman yang lain. Oke ya. Kita masuk ke materi jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak, waktu itu merupakan besaran pokok yang dalam ilmu pengukuran itu salah satu turunannya adalah nanti kecepatan ya. Yang namanya besaran pokok itu kurang lebih kalau saya nggak keliru ada 7 ya. Itu di materi SMP sudah ada itu di kelas 1, materi pengukuran namanya. Pengukuran adalah membandingkan antara besaran dan satuan ya gitu kalau saya nggak keliru ya. Nah, yang pasti dari kedua besaran pokok yaitu waktu dan jarak atau jarak dan waktu itu dimunculkanlah yang namanya besaran turunan namanya kecepatan. Nah kalau saya nggak keliru juga, benar-benar nggak keliru ya. Memang turunan berikutnya nanti ada namanya percepatan ya. Nah tapi materi hari ini kita bicara sebatas antara jarak, waktu, dan kecepatan saja ya. Dimana kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Makanya satuannya juga mengikut tuh. Biasanya kilometer dibagi waktu kilometer per jam atau meter per second per detik ya kan. Nah teman-teman semuanya terkait jarak dan waktu ini ada rumus-rumusnya. Kita sering dengar namanya segitiga S ya, segitiga S atau segitiga gunung es. Nah ini yang dimaksud dengan segitiga S itu ini supaya kita tidak kesulitan untuk menghafal biasanya ya. Nah S ya, itu adalah jarak katanya. Ini sering disimbolkan dengan S. Oke ya. Kemudian kecepatan disimbolkan dengan V ya, velocity. Ya, kemudian waktu disimbolkan dengan T atau time. Ya. Nah, di mana kalau ditanya jarak, rumus jarak apa? Nah, tutup aja ini, ditutup. Ini ditutup ya. Maka nanti rumus jarak adalah ya, kalau ini ditutup jadi apa nih? Rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ini rumus jarak ya kan. Kalau ditanya kecepatan ditutup yang kecepatan ini kan. Maka rumus velocity atau kecepatan V sama dengan perbandingan antara S dan T. Kalau ditanya waktu, ya ditutup lagi waktu. Maka rumus waktu adalah perbandingan antara jarak dan kecepatan. Gampang ya? Mudah sekali ya. Di sini ada besaran-besarannya, jarak, waktu, dan kecepatan. Ada satuan-satuannya, kilometer, meter, mil, ya kan? Ada jam, menit, detik, dan kemudian ada satuan kecepatannya masing-masing. Saya rasa mudah sekali ya, materi pengantarnya nggak banyak memang antara jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, kita bahas soal aja ya.
Hollis mengayuh sepedanya dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai tujuan pukul 8:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Hollis? Kecepatan 45 km per jam, waktunya adalah selisih antara kapan dia berangkat dan kapan ia tiba, ya. Pukul 8:05 dikurangi pukul 7:45 itu setara dengan 20 menit. Jangan lupa 20 menit itu nanti dibagi 60. Ya kan? Kalau dibagi 60 jadi jam. Ya kan? Ini bagi 21 bagi 20 jadi 3. Makanya dapat 1/3 jam, ya. Nah, rumus jarak, ingat ya, rumus jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu, ya kan? Kecepatannya udah dapat 45, waktunya dapat 1/3 jam. Jadi dapat jawabannya nih bagi 3 ya. Bagi 3 maka jawabannya 15 km. Gampang ya, mudah sekali. Oke. Ini ada sedikit penjelasan tentang kecepatan rata-rata. Jadi ada beberapa tipe soal yang ada di dalam tes sering sekali muncul ya. Soalnya ada banyak, cuman ini pola-pola yang sering muncul. Kecepatan rata-rata merupakan hasil pembagian dari besarnya jarak total atau perpindahan total dengan waktu tempuh total. Ini dia kecepatannya. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 kondisi atau 3 kondisi, ini S-nya dihitung berapa, S1, S2, S3 itu jaraknya sampai jarak yang kesekian. Waktunya juga T1, T2, T3 sampai T yang kesekian. Setelah ditotalin baru dibagiin, ya. Maka dapatlah nanti yang namanya kecepatan rata-rata, ya. Nah, ini dia. Oke ya. Lanjut. Waktu untuk menyusul. Nah, ini juga sering nih soal-soalnya. Kalau A begini, B begitu, ya kan? B menyusul si A, kan sering ya soal-soal begitu ya. Nah, situasinya adalah jika P itu bergerak dengan kecepatan V1, ya. Ini objek yang pertama. Kemudian ada temannya lagi Q bergerak dengan kecepatan V2. Ya, dengan jalurnya sama, arahnya sama, itu namanya menyusul, ya kan? Kalau arahnya berbeda nggak menyusul itu namanya, ya kan? Nah, arahnya sama namun perbedaannya adalah yang satu dengan yang lain itu terpaut selisih waktu. Jadi ada kata kuncinya selisih waktu. Ini dia, ya. Selain dengan jalur dan arah yang sama ada selisih waktu. Maka rumusnya nanti ya rumus kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan, gampang itu, ya. Tinggal membandingkan antara kecepatan pertama, ya, kemudian selisih antara kecepatan kedua dengan kecepatan pertama. Itulah waktu yang dibutuhkan dikali dengan waktu yang diperlukan oleh V1, ya. Nah, ini selisihnya tadi yang, ya, inilah waktu yang dibutuhkan oleh T susul. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti di contoh soal mungkin ada kali ya. Nah, oke. Kemudian waktu untuk berpapasan. Nah, ini juga pernah, ya, sering nih muncul nih. Jika P bergerak kecepatannya V1, Q bergerak dengan kecepatan V2, arahnya berlawanan, ya kan? Nah, namun memulai perjalanan waktu yang sama. Kadang-kadang juga selalu sama ya. Kadang-kadang bisa juga berbeda, selisih waktu juga ada. Tapi yang pasti arahnya berlawanan. Untuk mencari waktu yang diperlukan oleh P dan Q untuk bertemu dapat dicari dengan, nah ini dia, T papasan itu sama dengan T1 sama dengan T2 ya dikali jarak dibagi jumlah antara kecepatan pertama dan kedua. Ini rumus-rumus singkatnya ya. Rumus-rumus singkatnya seperti ini. Tetapi memang yang paling gampang kalau kita masukin ke dalam soal ya. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.